Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal asli OSN Matematika tingkat SD untuk part 2. Oke, langsung aja ya, kita bahas dari soal nomor 1. Andi mengurutkan bilangan bulat yang bukan prima atau bukan kelipatan 5, dimulai dari besar ke kecil. Jika urutan ke-10 bilangan yang dituliskan oleh Andi adalah 102, maka urutan ke-21 adalah... Oke, untuk lebih mudahnya kita tulis terlebih dahulu ya, urutan bilangan besar ke kecil kita mulai dari 102. Sampai kapan? Sampai yang terkecil di sini yaitu 83. 102. Kemudian karena kita mau mengurutkan bilangan yang bukan prima, berarti yang prima kita coret terlebih dahulu ya. Yang bilangan prima di sini ada 101, kemudian ada 97, kemudian ada 89, kemudian ada 83. Dan kita coret juga untuk kelipatan 5, karena kan kita mencari yang bukan prima sama bukan kelipatan 5. Berarti yang kelipatan 5 bisa kita hilangkan juga atau kita coret. Yang kelipatan 5 berarti yang satuannya 0 sama satuannya 5. Berarti 100 ini kita coret. Kemudian 95 kita coret, kemudian 90 kita coret, kemudian 85 kita coret ya. Nah, oke. Tadi di sini dibilang bahwa urutan ke-10 itu adalah 102. Berarti 102 ini adalah urutan ke-10. Kita mau mencari urutan ke-21. Berarti ini kan urutan ke-10. Berarti ini urutan ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti urutan ke-21 yaitu 84. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 2, hasil ujian matematika di suatu kelas yang terdiri dari 20 siswa berada pada interval 56 sampai 100. Rata-rata seluruh siswa di kelas tersebut adalah 68. Sebanyak 3 siswa mengikuti remedial dengan nilai maksimum 75. Rata-rata tertinggi setelah remedial yang mungkin untuk kelas tersebut adalah... Nah, kita lihat ya, di sini ada rata-rata awal. Jadi rata-rata awalnya yaitu 68 ya. Kita tulis rata-rata awal adalah 68. Kemudian di sini dibilang bahwa ada 3 siswa yang mengikuti remedial ya. Jadi kita cari rata-rata 3 siswa tersebut sebelum remedial terlebih dahulu. Jadi kita cari rata-rata 3 siswa sebelum remedial. Nah, ini boleh kita misalkan sebagai A. Nah, intervalnya berapa? Di sini kan dibilang bahwa nilai ujiannya itu pada antara 56 sampai 100 ya. Berarti A ini intervalnya itu 56 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 100. Kemudian kita cari juga rata-rata 3 siswa setelah remedial. Nah, kalau untuk setelah remedial ini kita misalkan sebagai B, karena nilai remedial maksimumnya adalah 75, maka interval B itu dia 56 kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan 75 gitu ya. Yang ditanyakan adalah rata-rata tertinggi setelah remedial yang mungkin untuk kelas tersebut. Berarti kita harus mencari rata-rata baru ya. Rata-rata baru setelah remedial. Berarti gimana untuk menghitung rata-rata baru? Itu kan sama aja dengan kan dari 20 siswa itu kita kalikan sama rata-rata awal terlebih dahulu, ya kan? Kita kurangi sama 3 siswa yang melakukan remedial. Jadi kan kita misalkan A ya, berarti 3A kemudian ditambah 3 siswa yang setelah remedial, berarti 3B dibagi sama siswanya tetap ya ada 20. Karena 20 siswa dikurangi 3 tambah lagi 3.
gitu. Sekarang tinggal kita masukkan aja nilainya. Berarti 20 dikalikan rata-rata awalnya itu kan 68 ya, dikurangi 3A. Nah, A-nya ini kan dia pada interval 56 sampai 100. Karena yang ditanyakan di sini adalah rata-rata tertinggi. Supaya mencapai tertinggi, maka A ini kita cari yang minimum, yang paling minimum. Sedangkan yang B kita cari yang maksimum supaya hasilnya ini maksimum rata-rata barunya gitu ya. Berarti 3 kali A yang paling minimum kan 56 ya, 56 ditambah 3, B maksimumnya kan 75 dibagi sama 20 gitu. Tinggal kita hitung aja. 20 kali 68 itu 1360 dikurangi 3 kali 56 168 ditambah 225 dibagi sama 20. Jadinya 1417 dibagi 20 yaitu 70,85 gitu. Jawabannya berarti yang B. Nomor 3, jika A dan B bilangan bulat positif yang memenuhi A kuadrat min B kuadrat sama dengan 6 pangkat 3, maka nilai berikut yang bukan merupakan hasil dari A dikali B adalah, nah, A kuadrat min B kuadrat sama dengan 6 pangkat 3, ini bisa kita faktorkan ya. Jadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan 6 pangkat 3. A kuadrat min B kuadrat itu kan kalau difaktorkan sama aja dengan A min B dikalikan A plus B. Sama dengan 6 pangkat 3 yaitu 216. A dan B di sini adalah bilangan bulat positif, berarti yang memenuhi apa? Jadi kita misalkan anggaplah misalkan di sini M, di sini N, maka kita cari perkalian dua bilangan bulat yang menghasilkan 216. Jadi 216 ini itu kan dia perkalian antara 1 kali 216 ya kan, kemudian 2 kali 108, kemudian 3 kali 72, kemudian 4 kali 54, kemudian 6 kali 36, 8 kali 27, 9 kali 24 sama 12 kali 18. Jadi kemungkinannya adalah ini gitu ya. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu. Ini tadi kan A min B kita misalkan M. A min B kita misalkan M. Sedangkan A plus B itu kita misalkan N. Kalau misalkan ini kita jumlahkan ya, berarti M plus N. Ini min B plus B kan habis ya, berarti 2A. Jadi A sama dengan M plus N per 2 gitu. Nah, supaya A ini hasilnya adalah bilangan bulat, maka M plus N ini harus genap. Kenapa? Karena dia harus habis dibagi 2. Karena M plus N nya harus genap, berarti kita lihat ya, yang memenuhi berarti yang mana aja. 2 sama 108 ini kan kalau dijumlahkan 110, berarti ini memenuhi. Kemudian 3 sama 75 ini ganjil, ini memenuhi juga. Kemudian 6 sama 36 ini juga memenuhi, ini ganjil, ini memenuhi gitu ya. Berarti ada 4 kemungkinan yang memenuhi. Nah, sekarang kita cek satu per satu. Di sini kan yang pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama itu kan A min B dikalikan A plus B sama dengan 216 ya. 216-nya ini kita pakai yang 2 kali 108. 2 kali 108. Jadinya A min B-nya itu 2, A plus B-nya 108. Nah, A min B sama dengan 2, A plus B sama dengan 108. Kita eliminasi, kita jumlahkan ya. 110 ini habis, jadi 2A. A sama dengan 55. Kalau A-nya 55, B-nya berapa? Masukkan ke sini, berarti ketemu B 53. Sekarang kita kalikan. A dikali B berarti 55 kali 53. Hasilnya yaitu 2915. Ada ya. Nah, yang dicari kan yang bukan hasil perkalian A kali B. Kemudian kita cari lagi untuk A min B sama A plus B nya yang 4 kali 54 ya. Berarti kalau 4 kali 54 itu kan A min B sama dengan 4, A plus B sama dengan 54.
kita eliminasi, hasilnya ini 58, B-nya habis ya. A tambah A itu 2A, berarti A sama dengan 29. Kalau A-nya 29, B-nya berapa? Masukkan ke sini ya. Berarti B ketemunya 25. Sekarang kita cari perkaliannya. A kali B berarti 29 kali 25. Hasilnya yaitu 725. Gitu. Sekarang kita cari kemungkinan yang ketiga. Yang ketiga itu perkalian 6 kali 36. Berarti A min B sama dengan 6, A plus B sama dengan 36. Sama ini kita jumlahkan. Berarti 42. Ini habis 2A ya. A sama dengan 21 dan B-nya sama dengan 15. Kalau kita kalikan, A kali B berarti 21 kali 15, yaitu 315. Gitu ya, betul ya? 315. Nah, yang terakhir A min B dikalikan A plus B-nya itu 12 sama 18. Jadi A min B sama dengan 12, A plus B sama dengan 18. Kita jumlahkan, ini 30, 2A ya. Jadi A sama dengan 15 dan B sama dengan 3. Kalau kita kalikan, A kali B yaitu 15 kali 3 yaitu 45. Jadi ada 4 kemungkinan nih. Nah, di sini yang ditanyakan yang bukan merupakan hasil A kali B. 135 hasil enggak? Enggak ya. 45 kan ada nih, 45. 2915 ada juga, 315 ada juga. Berarti jawabannya yaitu yang A. Nomor 4, diketahui 3/4 ditambah 7/253 sama dengan A per 2024. Maka nilai A adalah, ini mudah ya, berarti tinggal kita samakan aja penyebutnya. Ini kalau disamakan penyebutnya berarti kan ini tetap dulu ya, 2024. Ini kita kalikan, 4 kali 253 itu kan 1012. 1012 bagi 4 kan 253 ya, dikalikan 3 berarti 759, ditambah ini bagi ini kan 4 kalikan 7 28. Ini kita jumlahkan, 759 tambah 28 yaitu 787, betul ya, per 1012 sama dengan A per 2024. Karena ini posisinya sama-sama di bawah kan bisa disederhanakan. 2024 dibagi 1012 yaitu 2. Nanti 2-nya tinggal pindah ruas aja. Berarti A sama dengan 2 kali 787. A-nya berapa? Yaitu 1574. Jawabannya berarti yang A. Nomor 5, bilangan penyusun dari 2024 yaitu 202 dan 4. Bila dijumlahkan hasilnya adalah 8. Berapa banyaknya tahun yang memiliki sifat tersebut seabad setelah 2040 gitu ya. Jadi penyusun dari 2024 itu kan 2024. Kalau dijumlahkan yaitu 8. Jadi yang ditanyakan adalah berapa banyak tahun yang memiliki sifat tersebut seabad setelah 2040. Satu abad itu kan 100 tahun ya. Berarti dari 2040 sampai 100 tahun kemudian berarti 2140. Gitu ya. Nah, berarti kan di sini nanti ada 2 ya. Kita cari dulu dari yang 20 AB, karena kan ini kan dia 2-nya sama nih. Ini 0 berubah jadi 1, berarti kita cari yang 20 dulu. 20 AB. Nah, kalau misalkan dijumlahkan itu kan 2 tambah 0 tambah A tambah B, hasilnya kan harus 8 nih ya. Nah, oke, berarti A plus B berapa nih? 2-nya pindah ruas, 8 kurangi 2 kan 6, berarti A plus B yaitu 6. Karena harus dimulai dari 2040, berarti kan A-nya ini kan yang paling kecil, minimal harus 4 ya. Jadi nanti kita cari 2 bilangan yang dijumlahkan 6, tapi A-nya ini dia dimulai dari 4 gitu. Berarti kan yang mungkin itu 4, 2, kemudian 5, 1 sama 6, 0 ya kan.
Jadi tahunnya bisa kita tulis menjadi 2042, 2051 sama 2060. Kemudian langkah kedua kita cari dari 21AB, 21AB ya. Jadi kalau dijumlahkan 2 tambah 1 tambah A tambah B kan harus 8. Nah 2 tambah 1 kan 3 ya, berarti A plus B sama dengan pindah ke sana 8 kurangi 3 yaitu 5. Nah berarti A plus B nya di sini harus 5. Karena ini sampai terakhir, karena ini sampai 2140, maka nanti bilangan A-nya ini kan 21AB ya. Bilangan A-nya itu paling besar adalah 4. Gitu. Paling besar adalah 4. Jadi yang A plus B sama dengan 5, dengan A paling besar adalah 4. Jadi A-nya kan bisa dimulai dari 0 ya. Berarti 0, B-nya 5. 0, 5, kemudian 1, 4, kemudian 2, 3, kemudian 3, 2, kemudian 4, 1 dia nggak memenuhi ya, karena kan terakhir kan 40, udah berarti ini aja ya, berarti nanti tahunnya itu 2105, 2114, kemudian 2123 dan 2132 gitu. Jadi ada berapa? Ini ada 3, kemudian di sini ada 4, berarti ada 7. Gitu jawabannya, yaitu yang D. Nah, oke, itu tadi 5 soal ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.